Jadi aku titip pesan buat anak muda supaya suka tentang finansial. Rasa ingin tahunya tuh harus tinggi tentang bagaimana cara kaya, bagaimana cara kita bisa memperoleh banyak pendapatan gitu ya. Kaya bukan artinya kita itu gila harta ya, tapi dengan kita kaya kan kita bisa banyak bersedekah, banyak membantu orang ya, yang positif. Jangan berpikiran negatif tentang kaya itu apa gitu ya. Kita bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang, bisa membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Jadi kita hidup di dunia itu memang betul-betul bermanfaat. Habluminanasnya itu besar gitu ya. Paling bermanfaat. Iya betul, itu kan firmannya seperti itu. Jadi dengan berbisnis dan dengan kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang kecerdasan finansial, kita bisa memperoleh itu. Jangan pernah merasa bahwa lu kehilangan mereka, biar mereka yang kehilangan lu. Jadi kalau lu ketemu sama orang yang sebel sama lu, tetap embrace aja, tetap santai aja, tetap ajak ngobrol. Karena kita tidak pernah merasa kehilangan mereka. Jadi nanti mereka yang ribet. Ya ada dia lagi, gue mau cabut, waduh susah lagi mau cabut kemana. Kalau kita kan nggak pernah merasa punya masalah sama orang. Tebel muka aja lah, cuy. Walaupun sulit ya, tapi ya itu bagian dari, ya gimana, lakuin aja, cuy. Dok, kenapa sih ada orang sensitif banget ditanyain dikit aja marah-marah? Walaupun kesannya dia yang oversensitif atau berlebihan, tapi coba kalau kita lihat skenario-nya kayak gini. Dari sejak kecil dia sering dipukulin atau dimarahin dengan keras oleh ayahnya, sehingga ketika kita nanya dengan nada agak keras, dia jadi sensitif. Atau ketika seseorang sejak kecil agamanya jadi olok-olok atau bahan bulian, wajar dong ketika ditanya agamanya dia jadi oversensitif. Seseorang selalu punya alasan kenapa dia sensitif. Mungkin kita nggak paham, tapi dia punya alasannya. Sehingga alih-alih menuduh kamu oversensitif atau kamu terlalu baperan, mungkin kita perlu belajar untuk memahami. Mungkin dia punya kisah ya, mungkin dia punya latar belakangnya sehingga dia menjadi seperti ini. Bawa rasa penasaran kepada penghakiman kita tentang oversensitif dan baperan tadi. Mungkin kita tahu namanya, tapi kita nggak tahu kisahnya. Cowok tuh bisa GR loh, cuman ditanya, "Tok, lu lagi di mana?" Atau lu lagi ngapain? Gitu ya? Iya, misalnya dia emang suka, terus tapi dia belum bisa ngungkapin. Jadi terus temenan, ngobrol gitu. Terus cuma ditanya, "Tok, lo di mana?" Itu dia merasa bahwa anjir nih orang nih suka sama gue. Tips buat kamu yang pengen sukses secepatnya, di mana arti kata ini sering diasosiasikan dengan finansial. Dan buat kamu yang pengen cepat menuju ke sana, carilah kegagalan, carilah stres. Loh bro, kok jadi cari kegagalan? Layaknya kita latihan otot, kita butuh stres kan? Kita butuh stres untuk mengembangkan ototnya kita kan? Untuk lebih kuat. Jelas ya kalau misalnya berlebihan pasti juga tidak sehat. Tapi kalau kalian tidak gagal-gagal, ya kalian juga kagak kemana-mana. So advice gue kalian adalah habiskan kuota kegagalan kalian secepatnya. Salam kreatif. Ada pertanyaan nih, gimana caranya tetap optimis walaupun di sekitar kita pada ngerendahin? I feel you. Jadi caranya kalau aku adalah, kalau direndahin orang lain pasti rasanya kecewa, kesel, marah. Nah, ubah energi itu jadi revenge. Dalam arti bukan ngerendahin dia balik. Buktiin kalau omongan dia tuh salah. Buktiin kalau kamu bakal sampai di titik itu gitu loh, yang direndahin itu. Oke? Semangat ya! Apa yang gak pernah diajarin di sekolah, tapi begitu nyampe di dunia kerja, kok kepake banget. I'll go first. Public speaking.
Kayaknya dulu pas sekolah kita tuh gak pernah diajarin gimana cara yang proper untuk bisa presentasi di depan kelas, gimana cara yang proper untuk bisa berkomunikasi sama guru, sama dosen, atau sama temen. Enggak, kita tuh dilepas begitu aja, disuruh learning by doing, belajar sendiri. Ada yang akhirnya pinter ngomong dengan belajar otodidak, dan ada yang sampai sekarang akhirnya gak bisa ngomong di depan audiens. Aku salah satu orang yang belajarnya otodidak dan alhamdulillah menekuni bidang public speaking ini sampai akhirnya berani menjadi seorang tenaga pengajar dan praktisi komunikasi. Aku bikin kelas buat teman-teman yang mau belajar public speaking. Teman-teman bisa daftar, linknya ada di bio, atau teman-teman bisa lihat Instagram aku untuk informasi lebih lengkapnya. Cara aku jaga hubungan baik sama klien pas lagi MC. Klien say thank you dan minta maaf apabila ada salah selama aku melakukan pekerjaanku sebagai MC. Ini hal yang gak akan aku lupain ketika aku selesai MC. Minta Instagram dari IO-nya atau penyelenggaranya. Makasih ya kesempatannya, thank you banget loh tadi. Maaf ya mbak kalau misalnya dalam pembawaannya masih ada kurang-kurang, maaf banget. Moga-moga kita bisa kerja sama lagi ya. Mbak Instagramnya apa? Aku boleh follow? Yes, itu adalah upaya mengambil hati. Siapa tahu di kesempatan berikutnya kita dipakai lagi. Good luck! Gue bisa nih, gue bisa. Aku bilang semua orang tuh nggak ada yang nggak bisa. Ternyata ketakutan kita yang bikin kita tuh jadi terkungkung gitu. Iya kan? Itu.